Ini gue akan kasih contoh ya, karena kan gue balik lagi, gue pengen jadiin kanal ini tempat kalian bisa nonton ini tuh kalian dapat dokumentasi pribadi, pikiran gue seperti apa, gue juga masih 25 tahun ya, gue masih ada 50 tahun lagi, kira-kira untuk bikin seperti ini. Gue pengen nanti ketika gue umur 50, gue umur 45, gue bisa nonton video ini dan gue lihat, oke, Timothy itu dulu mikirnya seperti apa. Karena gue bilang ke kalian, gue bayangin Warren Buffett ketika dia 25 tahun, dia masih bikin Buffett Partnership, dia itu jabarin semua pemikirannya, semua langkahnya. Jadi kalau gue melakukan kesalahan ya di investasi gue, kalian semua sini bisa lihat gitu. Ya, gue kasih contoh. Ya, gue berinvestasi di salah satu exchange namanya Flock. Oke. Exchange ini waktu itu gue beli karena gue percaya dengan ini ada founder yang bisa jalanin. Ya, ada founder yang bisa jalanin. Oke. Kalau exchange di Indonesia itu sama seperti ibaratnya stasiun TV. Jadi license tuh hanya ada beberapa dan susah untuk terbit lagi. Jadi license-nya doang. Kalau kalian punya license dari sebuah exchange crypto, itu kalian akan dihargai lumayan mahal gitu. Waktu itu gue hanya beli di ibaratnya valuasi license. Karena memang barangnya waktu itu belum ada. Okay. Let's say ini di XX juta ya USD. Karena gue punya distribusi di sini. Gue punya audience ya. Jadi gue bisa grow ya barang ini. Oke. Ketika dia tumbuh sekarang sekitar 1,8 juta ya registered user. Yang terjadi apa? Valuasi yang tadinya XX ini udah kali 3 ya. Oke. Jadi equity yang gue miliki di sini itu udah kali 3 dalam waktu berarti berapa? Setahun ya. Karena kemarin kan gue baru ulang tahun setahun pas tuh. Jadi dalam 1 tahun tuh 3x ya, 300%. Pertanyaannya ada nggak return seperti ini di pasar modal? Ada, tapi susah sekali kalian carinya. Ya. Jadi ini yang dilakukan sama orang-orang kaya. Mereka cari bisnis yang bisa grow ya. Sedangkan bisnis exchange ini kalau kita lihat di global ya, valuasinya itu bisa besar nanti. Walaupun di Indonesia ya ada limitasi gitu, nggak akan sebesar yang di global. Tapi balik lagi, ini bisnis yang lebih mirip ke bisnis software dibanding bisnis restoran. Karena kalian bisa tetap trade di situ, kalian bisa tetap berinvestasi di situ walaupun gua itu lagi tidur. Ya. Dan gua hanya memiliki equity. Sedangkan ini ada founder, ada operatornya, ya, ada operator. Ya, gua sama sekali nggak in charge dengan operationnya. Ya, yang gua lakukan gua bantu lewat distribusi. Ya. Jadi ini adalah contoh gamenya. Tapi let's say ini udah naiknya misalnya 3000% ya. Ya ada kemungkinan gitu loh, gue mau jual stake gue. Nah, nanti gue cari perusahaan venture capital yang mau masuk atau private equity. Ya atau orang pribadi ya, bebas, terserah siapapun. Ya, bisa gue jual setengah, bisa gue jual 5%, bisa gue jual semuanya punya gue. Tapi balik lagi ya, kenapa bisa dilakukan ini? Karena satu, gue punya uang ya. Dua, gue punya koneksi. Ketiga, gue punya skill set ya. Untuk apa? Skill set untuk melihat sebuah deal, skill set untuk melihat sebuah orang. Skill set untuk melakukan yang namanya due diligence ya. Karena kalau kalian nggak bisa due diligence, kalian ditawarin bisnis sama orang yang ada bangkrut semua bisnisnya.